Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Panca Rizky akan menemani Anda dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi pagi Anda hari ini. Nah saudara, sebuah produk dapat dikatakan menarik ketika memiliki ciri khas, apalagi menonjolkan desain budaya lokal sebuah daerah. Seperti yang dilakukan seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan yang memproduksi kain dengan motif etnik Nusantara, khususnya dari daerah Sulawesi Selatan sendiri. Nah, produknya ini semakin berkembang dan dilirik banyak orang. Dan lantas bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengembangkan produknya? Sudah hadir bersama kami di studio Kompas TV ada Mimi Asmi, pemilik usaha dari Wanua Panrita kita. Selamat pagi. Pagi, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, saya panggilnya Mbak Mimi ya. Oke, siap. Oke. Nah, Wanua Panrita, ini jenama ini sendiri artinya apa sih? Kalau berasal dari namanya sendiri, Wanua kan itu kalau dalam bahasa Bugis ya, kepercayaan kami itu kampung halaman, rumah. Jadi saya merintis usaha ini dari awalnya itu ingin menjadikan Wanua itu sebagai rumah etnik, khususnya etnik-etnik yang ada di Sulawesi Selatan. Oke. Ya, Wanua itu seperti rumah, kampung halaman. Jadi kapan kita melihat Wanua itu kita ingatnya Sulawesi Selatan. Oke, kampung halaman kita kampung gitu ya. halaman kita. Oke. Makanya saya membawa ini. Oke, ini sudah dibawa di hadapan saya nih. Nah, ini boleh dijelaskan ini apa-apa aja, Mbak Mimi? Ini ada pouch dari kain lontara, Oke. ini sendiri. Ini diproduksi sendiri. Kemudian ini sarung lontara. Oke. Itu semua dari desain sendiri. Ini desain sendiri? Desain sendiri. Oke, wah. Ini juga enggak sembarang ya, kita desain sendiri. Kemudian ini kan bacanya suku Bugis Makassar. Secara tidak langsung Mas sendiri kan teredukasi dengan hadirnya ini. Baik. Jadi itu memang tujuan utama kita menghadirkan ini Wanua Panrita kita. Oke. Jadi selain dari tentang bisnis juga tentang mengedukasi. Oke, selain bisnis juga mengedukasi Iya. karena ini ada artinya ya, tidak Iya. sembarangan juga desainnya. Ini Mbak Mimi sendiri yang mendesain? Iya, desain. Kami punya tim tersendiri untuk yang khusus desain, untuk pokoknya mulai dari desainnya sendiri dari kami, kemudian tim produksinya, cara memilih kainnya, cara memilih penyablonannya, kami semua yang. Baik. Saya jadi tertarik untuk bertanya nih Mbak Mimi, produk-produk Wanua Panrita selain kain ini, kemudian ada pouch juga, ini ada apa-apa lagi? Ada tenun. Oke. Ini dari Lombok. Kami kerjasama dengan penenun yang ada di Lombok. Kemudian ada juga dari Toraja. Kami tidak sempat bawa, yang kami hadirkan saat ini dari Lombok. Oke, ini dari Lombok, Iya. kain tenun ya? Iya. Oke. Jadi yang pastinya ketika kita melihat Wanua Panrita kita, pasti kita ingat adalah etnik. Etnik. Oke. Sekarang kan saat ini sudah mulai hilang, Mas. Jadi bagaimana kita menghidupkan di tengah gencaran. Betul. Apalagi yang jadi tantangan adalah karena saat ini budaya-budaya luar itu sudah rupanya menenggelamkan sedikit demi Betul. sedikit. Baik. Nah, pouch ada kain tenun dan juga kain sarung. Ini kain sarung atau kainnya? Sarung jadi sarung siap pakai. Sarung siap pakai. Iya. Oke. Jadi bisa digunakan pada saat ibadah, sholat, kemudian pesta adat ataupun perkawinan. Oke, baik, serbaguna gitu ya. Serbaguna. Bisa digunakan di momen-momen Iya. apa saja. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Mbak Mimi merintis ini dari kapan sih? Kami itu mulai merintis dari 2019. Awalnya memang karena saya mungkin penyuka etnik ya, Oke. suka berkeliling melihat kehidupan di luar sana. Dan seperti inilah situasi saat ini di kawasan kawasan etnik-etnik ya. Nah, kemudian pada saat itu, kenapa saya nggak bikin? Kenapa saya cuma bisa belanja? Kenapa saya tidak menghadirkan juga ketika orang datang ke Sulawesi Selatan? Baik. Seperti saya kalau ke Lombok pasti beli tenun, pasti beli sarung. Nah, kalau ke Sulawesi Selatan kita beli apa? Misalnya kita beli sarung lontara. Mungkin ini yang pertama ya, Kak. Lagi-lagi saya tekankan, ini mungkin sarung lontara yang pertama di Sulawesi Selatan. Oke. Kalau sarung Toraja ada, tapi sarung lontara tidak ada, yang ada kayak Betul. lontara. Betul sekali. Nah, tadi Mbak Mimi sempat menyinggung tentang sablonnya nih khusus. Nah, kalau boleh tahu ini sablonnya apa sih?
Karena ini menarik sekali, agak timbul gitu ya. Iya, agak timbul, makanya mungkin itu kita lebih desain sendiri dan adalah spesifik untuk diproduksi. Dan pasti kita tidak hanya mengedukasi, tapi kita juga berkualitas. Oke, nah kualitasnya itu gimana Mbak Mimi? Yang pasti kalau mungkin di luar sana ada yang seperti ini, tapi desain mungkin sama, tapi persoalan kualitas tidak sama. Seperti bisa dipakai mesin cuci, dia tidak akan luntur. Jadi dijamin tidak akan luntur gitu ya? Insya Allah tidak akan luntur. Kalau tidak sesuai ekspektasi bisa dikembalikan. Ada garansinya juga. Oke, menarik sekali ya Wanua Pandrita ini. Nah, Mbak Mimi, tapi ini kan didesain sendiri. Inspirasi dari mendesain itu Mbak Mimi dapatkan dari mana? Karena isinya adalah tulisan-tulisan ini sendiri tidak hanya tulisan lontara saja, tapi berisi petua. Jadi setiap kita membaca ini pasti kayak suku Bugis Makassar. Otomatis kita mindsetnya, ini suku Bugis Makassar. Kemudian biasa ada petua-petua yang lain. Resopa Tembangingi istilahnya bahasa-bahasa itu sendiri akan keluar ketika kita membaca bahasa lontara. Oke, baik. Istilahnya apa ya, pesan-pesan lah, pesan-pesan petua-petua dulu. Pesan-pesan petuah dulu. Nah, bagi pemirsa Sapa Sulsel yang penasaran, ini bisa didapatkan atau dilihat produknya di mana saja? Kita punya Instagram, kemudian Shopee, dan TikTok. Tapi kita lebih fokus sih ke reseller karena alhamdulillah pasarnya sendiri cukup besar di Sulawesi Selatan, tidak hanya di Sulawesi Selatan. Pokoknya kalau Anda merantau ke seperti Kalimantan, Papua, dan ada orang Bugis, pasti suruh kirim sarung lontara. Oke, baik. Hanya untuk menjawab kerinduannya tentang Sulawesi Selatan ketika dia memiliki sarung Wanua. Betul, berarti bisa dikatakan ini potensinya cukup besar gitu ya untuk dijadikan lahan bisnis. Karena setiap orang ke Sulawesi Selatan pasti yang dicari adalah oleh-oleh khasnya gitu ya. Benar. Dan ini berpotensi untuk menjadi salah satu oleh-oleh khas daerah Sulawesi Selatan. Karena selain berpotensi bisnis juga mengedukasi. Ya. Nah, kira-kira nih selain sarung dan kemudian pouch, Mbak Mimi ini bikin apa lagi di Wanua Pandrita? Kita ada gantungan kunci, kemudian kami tapi tidak terlalu fokus ya. Kami memang fokusnya ke sarung lontara seperti tempat HP, terus pouch. Untuk saat ini masih seperti itu yang kami kembangkan. Oke, adalah merchandise kecil gitu ya. Kecil, tapi memang untuk lebih fokusnya kita masih ke sarung lontara karena memang itu yang menjadi menjadi ciri khas dari kami sendiri Wanua. Oke, tidak tertarik untuk misalnya membuat kaos seperti itu yang lebih anak muda? Belum kepikiran sampai sana, tapi kami kepikiran jilbab. Oke, Insya Allah ke depannya, karena beberapa pembeli ya bilang, Mbak Mimi kenapa nggak sekalian bikin jilbab, motif-motifnya bagus dan kemudian dia kan etnik dan lucu. Nah, kita akan jeda terlebih dahulu Mbak Mimi. Kami akan kembali seusai jeda tetap dengan produk dari Wanua Pandrita. Seusai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV.
Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV. Rumah Pemilu. Masih ditemani Wanua Pandrita, Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Nah Mbak Mimi, kita ngomongin soal bisnisnya sekarang nih. Dari 2019 dikarenakan pandemi, kemudian berkembang dari hingga sekarang gitu ya. Bisa dibilang Mbak Mimi ini melebarkan sayap ya dari bisnis sarung toraja, kemudian sekarang ke sarung lontara, seperti itu. Awalnya cuma pinjam mesin ya. Oke. Saya sama sekali tidak punya mesin jahit dan saya sama sekali tidak punya basic untuk dalam hal jahit-menjahit. Jadi saya memiliki teman yang kebetulan bisa menjahit. Nah, gimana nih kalau kita bikin ini nih sarung terus, bisa enggak saya pinjam mesin jahitnya? Oh boleh. Kemudian lama-kelamaan alhamdulillah sudah mulai dikenal, sudah mulai diterima di masyarakat. Wah ternyata ada sarung lontara, bagus motifnya, bisa dijadikan oleh-oleh. Alhamdulillah kemudian saat ini sudah berkembang jadi 4 mesin jahit. 4 mesin jahit, tapi timnya sendiri ada berapa tadi? Tim saat ini ada 6. 6 orang ya? Iya, tim produksi khusus untuk sarung itu ada 4. Kemudian tim promosi dan tim desain. Saya dari tadi belum bertanya nih, ini satu sarung ini dibanderol berapa sih Mbak Mimi? Murah Jangan sekali. Mahal nih. Enggak, murah sekali. Bahkan beberapa orang bilang, kenapa kamu jual murah sekali? Enggak cukup 100.000. Enggak cukup 100.000, Enggak cukup 100.000. Jadi terjangkau banget ya? Terjangkau banget dan bisa dilihat kualitasnya, lagi-lagi saya katakan bisa dikembalikan jika tidak sesuai dengan ekspektasi. Murah, bergaransi, kualitasnya tinggi, mengedukasi juga, komplit banget ya. Bagi pemirsa Sapa Sulsel yang penasaran nih bisa langsung dicek di Instagram Wanua Pandrita Kita, shopee.co.id Wanua Pandrita Kita. Oke, dan sudah juga bisa dijangkau di Shopee, jadi sangat-sangat bisa dijangkau lah ya. Saat ini juga kita ada reseller di Malaysia, bahkan minta beberapa produksi, tapi kami masih karena masih kewalahan produksi, jadi kami belum memenuhi terlalu besar untuk pasar luar. Oke, tapi jalan ke pasar luar udah ada ya untuk memperkenalkan Sulawesi Selatan gitu. Brunei sama Malaysia. Brunei dan Malaysia, oke luar biasa. Nah Mbak, saya kembali ke timnya Mbak ini tadi, ada tim desainnya dan juga tim penjahit gitu ya. Tapi awal-awal berkembang Mbak jahit sendiri? Iya, jahit sendiri. Jahit sendiri pokoknya mulai dari desain, jahit sendiri, sampai finishing, sampai packaging, sampai dijual. Mulai kami yang produksi sendiri. Tapi kalau soal desain tetap dari Mbak Mimi atau tim desain ini yang kemudian? Terkait mungkin lebih detailnya ke saya. Mulai dari penggunaan kata ini, desainnya seperti ini, corak-coraknya ini kan ada corak-coraknya sendiri. Penggunaan corak ini kemudian dikembangkanlah dan dilengkapi sama tim desain. Tim desainnya, oke. Tapi animo masyarakat sejauh ini gimana Mbak Mimi? Alhamdulillah dia sangat menerima, katanya untuk melepas kerendah khususnya yang ada di luar, di perantauan. Tidak hanya di situ, tidak hanya di luar sih, kalau khususnya warga Sulawesi Selatan ya sangat besar animonya, apalagi menjelang seperti Ramadan dan Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri. Oke, jelang hari raya itu justru meningkat gitu ya? Itu bisa produksinya itu bisa 100%. 100%? Bahkan kita tidak bisa memenuhi permintaan pasar ketika jelang Ramadan. Tapi kalau boleh tahu 100% ini dari mana Mbak Mimi? Artinya omset nih kalau boleh dibocorin, itu berapa? Kami sebenarnya belum bisa menyebutkan omset ya, tapi alhamdulillah misalnya hari biasa mungkin sekitar 500 pieces satu bulannya. Kemudian pada saat jelang Idul Fitri misalnya bisa sampai 2.500 atau sampai 5.000. Tergantung dari kemampuan kami untuk memproduksi. Karena kami memang harus mengakui tantangannya itu masih di tim produksi, masih minim. Oke, tapi berarti animonya tinggi banget ya, 500 sampai 2.500 maksimal. Sampai kewalahan sendiri timnya. Sampai kewalahan, sampai bisa ada beberapa reseller sampai menunggu kita selesai jahit
langsung ditunggu, aku ambil aja ini, enggak sampai. Biasanya kan kita harus betul-betul finishing ya, betul-betul kita perhatikan jahitannya, lebih-lebih minangnya. Quality control gitu ya? Ya benar, quality controlnya betul-betul. Tapi itu pun biasanya kalau jelang Ramadan cukup besar. Ramadan cukup besar. Tapi kalau hari-hari biasa itu lebih ke pasar oleh-oleh. Oke, pasar. Nah, pasar oleh-oleh berarti ada offline-nya juga nih? Iya benar. Itu di mana Mbak Mimi? Di Daeng Tata 1, Blok 5. Di Daeng Tata 1 Blok 5. Oke, jadi yang penasaran bisa langsung berkunjung lah ya ke benar. situ, langsung lihat sendiri. Lihat sendiri, petanya sendiri jelas, Wanua Pendeta Kita, titik Oke. lokasinya. Bisa dicek juga di Instagram. Bisa seperti dicek itu. di Instagram. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal SDM nih Mbak Mimi, sebagaimana kita tahu setiap usaha itu pasti memiliki tantangan gitu kan. Nah, bagi Wanua Pandrita Kita sendiri, SDM itu susah nggak sih untuk dicari? Sangat susah. Oke. Itu masih menjadi tantangan bagi kami mungkin yang masih bisa dikatakan pemula ya. SDM yang paling susah untuk didapatkan, istilahnya benar-benar klop apa yang dibutuhkan sama Wanua misalnya. Misalnya jahitannya harus begini, harus lurus, benar-benar rapi misalnya. Dan itu yang masih sulit untuk didapatkan. Misalnya yang benar-benar chemistry-nya dapat loh sama Wanua. Betul, sevisi gitu Iya, ya. masih belum ada yang didapat, harus melanjutkan pendidikan lagi. Jadi memang itu masih sangat, karena kemarin kita betul-betul selain memberdayakan mahasiswa, kita memberdayakan juga ibu-ibu rumah tangga yang kebetulan bisa menjahit. Karena kemarin waktu kita misalnya pas jelang Ramadan, kita biasanya tambah amunisi misalnya 2 orang itu biasanya kita ambil dari ibu-ibu rumah tangga. Memberdayakan ibu-ibu rumah tangga Benar. juga ya gitu ya. Tangannya itu yang itu saya bahasakan tadi masih sangat minim, khususnya di Sulawesi Selatan. Kayaknya memang perlu pelatihan khusus ya. Oke. Iya. Nah, ngomong soal pelatihan khusus, seperti Mbak Mimi ada rencana ke depankah untuk semakin ya sekalian mungkin memperkenalkan Wanua Pandrita Kita, kemudian buat seminar atau pelatihan seperti itu? Saya mungkin lebih spesifik bagaimana pemerintah terkait atau siapapun yang khusus yang membinanya untuk lebih mengembangkan SDM khususnya penjahit. Sebenarnya kami misalnya yang butuh nih, misalnya Wanua butuh penjahit nih, sisa ambil misalnya Mas ya, ini punya SDM nih, saya punya penjahit 5 nih, oke, bisa kita kerjasama untuk saya gunakan di berdayakan di Wanua. Karena jujur kami sangat susah mendapatkan itu, kayak cari jarum dalam jerami. Berarti mungkin yang nonton Sapa Sulsel nih pagi ini siapa tahu ada penjahit-penjahit di luar sana yang butuh untuk pekerjaan dan sebagainya, boleh bergabung dengan Wanua Pandrita. dengan Wanua, tim Wanua. Oke, tim Wanua sebutannya. Iya, tim Wanua. Karena kita lebih katakan tim sih enggak ada, makanya dalam Wanua itu lebih kekeluargaan Mas. Baik. Kita enggak ada yang bos, tidak ada karyawan, maksudnya kita tim, kita sama-sama membesarkan dan berkelanjutan bersama. Baik, menarik sekali. Nah, kami masih akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan Wanua Pandrita Kita seusai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024.
Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda menyaksikan Paruh Terakhir Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan Mimi Asmi, owner atau pemilik usaha dari Wanua Panrita kita. Nah, Mbak Mimi, tadi kita sudah ngobrol banyak nih tentang Wanua Panrita kita. Nah, selanjutnya yang saya ingin tanyakan, ini dana awalnya berasal dari mana sih? Mbak Mimi sendiri yang menginisiasi? Alhamdulillah, bisa dibilang dananya itu dana sendiri, dan awal dananya itu sangat sedikit banget. Karena memang bisa dikatakan itu persoalan pendanaan untuk mendapatkan dana, misalnya dana kuliah, masih sangat sulit untuk kalangan entrepreneur. Bisa dikatakan seperti, karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Padahal misalnya kita memiliki potensi yang cukup besar, tapi karena tidak memenuhi syarat, maka padahal sayang banget ya tidak mendapatkan bantuan tersebut. Padahal bisa dikatakan ini potensi yang besar banget besar, untuk Sulawesi Selatan. Tapi gitu. mungkin di sisi lain saya yang kurang gencar mencarinya ya. Tapi karena memang saya juga lebih apa ya, tidak terlalu fokus ke sana. Baik. Ini tadi dikatakan bahwa ini adalah karya sendiri dari Mbak Mimi Asmi gitu ya. Ide sendiri, kemudian mendesain sendiri. Nggak takut dijiplak apa? Lagi-lagi berbicara tantangan ya. Iya. Tantangan yang paling besar selain SDM adalah pembuatan haki. Khusus kita di kalangan entrepreneur di Sulawesi Selatan. Kebetulan kami punya komunitas khusus untuk entrepreneur, dan di situ hampir 80% keluhannya itu, gimana nih cara mendapatkan haki? Karena takutnya kita sudah capek-capek nih, mulai misalnya untuk finishingnya, untuk mendapatkan satu karya itu 1 minggu misalnya waktunya. Di luar semudah jidat. Seenaknya dijiplak gitu ya? Seenaknya dijiplak, dan itu yang memang menjadi tantangan buat kami sendiri. Masih belum mudah untuk mendapatkan hak intelektual. Berarti sampai sekarang ini belum dipatenkan? Belum dipatenkan. Beberapa kemarin kami sudah berusaha, tapi ada lagi persyaratan yang harus kami lengkapi. Tapi insya Allah ke depannya kami akan mempatenkan, karena sudah beberapa motif yang kami keluarkan, dan itu sudah banyak sekali yang menjiplak. Mulai dari, bahkan ada yang jiplak motifnya dalam bentuk peci, dan itu brand nasional. Jadi betul-betul sangat-sangat ini ya. Iya, jadi bisa tapi lagi-lagi karena kita menjual kualitas, ujung-ujungnya pembeli datang lagi, enggak sama nih barangnya, aku tetap ke Wanua, karena kita sendiri tuh ada brand Wanuanya. Jadi selain dari ada brand Wanuanya, berarti itu bukan produksi kami. Berarti yang menjadi sekarang pegangannya adalah yang merek Wanua asli gitu ya? Yang Wanua asli, dan itu kualitasnya juga. Kualitasnya juga. Mungkin ada gambarnya sama, coraknya sama, tapi tidak sama kualitasnya. Tidak sama kualitasnya. Seperti yang tadi disebutkan Mbak Mimi Asmi di segmen pertama, bahwa yang menjadi menonjol dari Wanua Panrita kita ini adalah kualitasnya, dan kemudian harganya juga. Harganya terjangkau dan juga mengedukasi tentang Sulawesi Selatan. Nah, Mbak Mimi Asmi, bisa dibilang kan Mbak Mimi sekarang adalah salah satu entrepreneur yang sudah istilahnya menjalankan usaha ini dari 2019 hingga sekarang. Nah, boleh nggak sih kasih tips ke pemirsa Sapa Sulsel yang mungkin ingin juga nih membangun brand sendiri dengan suka dukanya dan berbagai macam tantangannya? Tips dari Mbak Mimi sendiri seperti apa? Yang pasti itu kita harus meminta restu dari orang tua, minta doanya. Kemudian apapun tantangannya itu kita harus siap, karena kalau sudah bertekad untuk jadi pebisnis, harus siap menghadapi tantangan. Mau tidak mau harus maju. Apapun tantangannya tetap maju gitu ya? Harus maju. Sangat malu kalau mundur. Tapi sempat ini juga nggak sih, banyak narasumber saya kemudian yang mengatakan bahwa dalam mulai usaha itu pasti rugi dulu nih, pasti ada masa di mana kita turun sampai benar-benar habis-habisan. Itu Mbak Mimi pernah ada di fase seperti itu? Pernah, ketika tim produksi misalnya berkurang. Kemudian produksinya harus terkendala pasti, dan permintaan pasar sudah
banyak misalnya kita seharusnya memenuhi pasar, misalnya permintaannya 1.000, pada saat tidak ada tim produksi kan nggak ada stok. Malahan kita makanya saat ini saya hanya membawa 1 corak saja saat ini ke Kompas TV, karena yang ada saat ini yang ready tinggal 1 corak semuanya, karena memang kita permintaan pasarnya alhamdulillah ke reseller banyak. Jadi memang gitu yang jadi tantangan yang paling terbesarnya itu ketika kami tim produksinya berkurang. Jadi itu titik terendahnya kan. Itu titik terendah, tapi sampai hari ini Mbak Mimi masih stay iya, untuk... stay alhamdulillah, karena kami memang selama tim produksi ada, kami harus gaskan persiapan untuk produksinya untuk persiapan stoknya. Saat ini sudah ada berapa banyak reseller sih Mbak Mimi? Alhamdulillah sudah ada di Kalimantan. Ternate, Sulawesi Selatan jangan dibilang alhamdulillah. Kemudian ada juga di Sumatera, terjauh itu Riau. Itu dia kenalnya melalui sosmed. Oke, baik. Sudah sampai Riau, bahkan tadi disebutkan rencana akan ke Malaysia dan juga Brunei gitu Sudah ya? ada permintaan beberapa, tapi alhamdulillah kami, insya Allah ke depannya kita masih fokus ke pasar Indonesia dulu. Baik. Nah, ngomongin soal persaingan nih berikutnya Mbak Mimi. Kalau tadi tantangannya adalah menjiplak, nah gimana dengan produk-produk serupa yang katakanlah tidak menjiplak, tapi mereka juga punya brand sendiri nih yang menjadi saingannya Mbak Mimi. Itu ngadapinnya gimana? Awalnya memang, ternyata sudah punya saingan nih. Sempat down, kenapa seperti ini? Kenapa di jiplak ini kan memang yang keluarin lontara pertama itu sarung lontar hanya Wanua. Kenapa sekarang sudah ada misalnya dari tetangga sebelah, ternyata sudah ada yang jual lontara ini di sebelah. Nah, tapi bukan brandnya Wanua misalnya. Itu sempat down sih di situ, kenapa ada seperti ini, kita harus apakan ini? Kemudian lama-kelamaan kita harus legowo. Saya belajar dari teman, mau tidak mau ini kan kalau kamu mau besar ya harus harus legowo menerima bahwasanya banyak yang mencari, mungkin ladang rezekinya ada melalui Wanua. Jadi kami harus terima. Tapi lagi-lagi kami katakan mungkin dia ada berkat dari Wanua, tapi persoalan kualitas masih kami utamakan. Oke, berarti bisa dibilang membuka diri untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Kalau memang bisa jadi lahan rezekinya orang, kenapa tidak gitu ya? Tapi awalnya, kualitas tetap sendiri gitu ya? Kualitas masih, alhamdulillah bisa bisa dilihat di pasar masih kami, insya Allah. Masih tetap teratas lah gitu ya? ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah terakhir Mbak Mimi, silahkan mempromosikan Wanua Panrita kita nih ke pemirsa Sapa Sulsel yang mungkin penasaran dengan produk-produknya Mbak Mimi. Nah silahkan. Bagi masyarakat Sulsel ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya yang ingin menjawab kerinduannya tentang Sulawesi Selatan, silahkan berbelanja di Wanua Panrita kita. Ada offline store dan juga ada online store, itu di Shopee dan Instagram. Oke, offline store-nya di Jalan Dentata 1 Blok 5. Oke, jadi bagi pemirsa Sapa Sulsel yang penasaran nih dengan Wanua Panrita kita, bisa cek di sosmednya dan juga di Daeng Tata 1. Kami juga open reseller. Oke, open reseller juga. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Mimi Asmi sudah bergabung di Sapa Sulsel hari ini. Luar biasa inspirasinya mengenai bagaimana suatu usaha diciptakan, tidak hanya sebagai bisnis tapi juga inspirasi dan edukasi tentang Sulawesi Selatan sendiri. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu Wanua Panrita kita. Dan saudara, kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky pamit, terima kasih, sampai jumpa.